Shalom sahabat WB terkasih. Renungan harian wanita bijak pada hari ini, Jumat 13 September 2024 berjudul Semua Karena Anugerahnya. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, besar anugerah-Mu atas kami. Dengan penuh kerinduan kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, mendengar Engkau berbicara bagi kami lewat perenungan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat WB, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, sebab bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Sahabat WB terkasih, mari kita merenungkan. Mengapa Paulus menyebut dirinya yang paling hina dan tidak layak disebut rasul? Apa yang mendasari Paulus bersikap demikian? Sahabat WB terkasih, Rasul Paulus menolak menerima pujian atas pengaruh, pengetahuan, dan wawasan rohaninya. Paulus sebagai bapak rohani bagi banyak jemaat pada masa itu memberi teladan kepada kita juga bahwa meskipun ia telah bekerja keras dan banyak menderita dalam memberitakan Injil, menguatkan iman dan pengharapan serta kasih dalam diri banyak orang yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 10, namun ia sadar bahwa sesungguhnya ia tidak layak menerima pujian dari orang-orang yang telah diberkati lewat teladan iman, kasih, dan pengajarannya. Sahabat WB terkasih,
Paulus merasa dirinya tidak layak dan bukan siapa-siapa. Sebab dikatakan olehnya, "Tetapi karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku." Sahabat WB terkasih, marilah kita belajar dari sikap hati Paulus, bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia Tuhan. Biarlah kita senantiasa menyadari bahwa hidup kita semata oleh karena anugerah-Nya, dan apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan-Nya. Sahabat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Anugerah-Mu sungguh besar untuk kami, dan kami mau mempergunakan hidup ini menjadi saluran kasih karunia Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Biarlah lewat hidup kami, nama-Mu Bapa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hidup yang memuliakan Allah adalah hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan ini adalah semata kasih kemurahan Allah.